lebih dari 5 tahun dan jabatannya sedang berjalan, itu bagi kita itu dikembalikan ke SK pengangkatannya yang pertama, yang SK pengangkatannya yang berlaku sesuai dengan undang-undang, artinya dihabiskan dulu masa yang kedua itu, gitu. Pun bagi yang sudah lebih dari 10 tahun tetapi sekarang masih menjabat, ya kita usulkan agar sampai habis sesuai 5 tahun sesuai SK terakhir kapan, gitu. Nah, kita usul bertahan di situ karena itu lebih adil berdasar hukum transisional. Di dalam ilmu hukum itu ada hukum transisional, itu isi peralihan itu kalau diberlakukan terhadap jabatan itu harus yang menguntungkan atau sekurang-kurangnya tidak merugikan subjek yang bersangkutan. Kalau kita ikuti yang diusulkan oleh DPR, itu berarti itu akan merugikan subjek yang sekarang sedang menjadi hakim, gitu. Sehingga kita pada waktu itu tidak menyetujui. Dan saudara, pada tanggal 4 September tahun 2023 di sela-sela KTT ASEAN, ketika kami ada di istana sedang menunggu tamu dari Timur Leste dan tamu-tamu dari negara lain yang akan melakukan pembicaraan bilateral, itu saya sudah melapor ke Presiden, Pak, masalah perubahan undang-undang MK yang lain-lain sudah selesai, tapi aturan peralihan tentang usia kami belum clear dan kami akan bertahan agar tidak merugikan hakim yang sudah ada. Nah, jabatan peralihan ini apa maksud? Pak Menko silahkan, gitu. Nah, itu tanggal 4 sore dan di situ ada Menseskap, ada menteri lain juga di situ. Jadi saya bertahan dengan usul pemerintah. Nah, oleh sebab itu kita minta sebelum dibawa ke pembahasan tingkat 2 itu supaya dibicarakan lagi dengan pemerintah. Dan saya hari ini saya sudah berkoordinasi dengan Menkumham, sudah mengirimkan surat ke DPR yang tadi sudah diantar. Itu sudah diterima ya Mbak Vicky, ya Mbak Vicky, sudah diterima oleh DPR kan suratnya, bahwa kita minta agar itu tidak disahkan di sidang kedua dulu supaya diperhatikan usul pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada putusan MK, ya, putusan MK bertanggal 29 November 2023 itu menyatakan dalam hal terjadi perubahan undang-undang tidak boleh memberikan subjek yang menjadi adresat dari substansi perubahan undang-undang tersebut. Sehingga saya dan Menkumham menyatakan itu belum selesai di tahap 1, sehingga harus bicara lagi dulu menyesuaikan dengan pedoman universal tentang hukum transisional. Lah orang naik gaji pun, saudara, naik gaji pun kalau pejabat menaikkan itu, kalau yang menandatangani penaikan gaji itu pejabat yang bersangkutan dapat bagian, itu berlaku tahun berikutnya, periode berikutnya, bukan langsung berlaku begitu. Apalagi kalau orang dirugikan, itu dalil di dalam hukum transisional. Sehingga sampai sekarang ya saya sampaikan bahwa belum ada keputusan permusyawaratan di tingkat 1, sehingga belum bisa, kan kita belum tanda tangan nih. Saya merasa belum tanda tangan, Pak Yasona merasa belum tanda tangan. Jadi ya saya sampaikan ke DPR. Itu aja dari saya.
Saya tidak tahu jawabannya. Ada unsur kegentingan apa? Tidak ada. Ini undang-undang biasa. Kalau perpu baru ada unsur kegentingan. Dalam hal ihwal kegentingan yang langsung ini tidak ada apa-apa. Tetapi ini diusulkan oleh DPR. Jadi tidak bisa ditanyakan ke pemerintah. Lalu pemerintah ya hadir karena DPR mengusulkan, kita buat tim, saya setuju ini, tidak setuju ini, gitu aja. Jadi ini sejak bulan Januari DPR sudah mengusulkan perubahan ini. Kita juga kaget karena itu tidak ada di prolegnas. Tapi setelah kita konsultasikan ya mungkin ya ada kebutuhan, ya kita layani gitu. Tetapi dengan prinsip tidak boleh merugikan, apalagi menimbulkan hal-hal atau dugaan tentang terjadinya hal-hal yang tadi ditanyakan. Silakan, ada lagi? Cukup ya? Terima kasih.